Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evika Sari, Prodi D3 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mahasiswa kebidanan. Di sini ada beberapa materi mata kuliah yang akan kita pelajari dan pahami nantinya. Nah, seperti itu kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah agama. Setiap agama itu pasti mempunyai aturan tersendiri tentang pelayanan kebidanannya ataupun pelayanan kesehatannya. Kedua, kepribadian. Di sini kamu tentunya calon bidan akan dibentuk karaktermu sebagaimana seorang bidan, yaitu rapi, bersih, ataupun sopan. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah bahasa Inggris. Apabila kamu pengen kerja di luar negeri ataupun pengen kerja di rumah sakit internasional, pasti kamu wajib tahu bahasa Inggris, karena ini wajib dasar. Yang keempat adalah biologi dasar. Di sini mempelajari anatomi ataupun fisiologi tubuh manusia, khususnya pada sistem reproduksi. 5. Komunikasi dan bimbingan konseling. Nah, di sini kamu yang ingin jadi bidan pasti memberikan penyuluhan dan bimbingan perseorangan ataupun per kelompok. Jadinya ya wajib tahulah. Dan yang keenam, konsep kebidanan. Di sini kita mempelajari tentang sejarah kebidanan itu bagaimana, dan pandangan kebidanan itu bagaimana. Pokoknya baguslah untuk bidan. Selanjutnya adalah sosial budaya. Khususnya daerah terpencil pastinya memiliki budaya dan ciri khas masing-masing. Dan belum tentu pelayanan yang kita berikan itu sesuai dengan budaya mereka. Yang kedelapan, keterampilan dasar kebidanan. Di sini kita mempelajari tentang cara menyuntik yang benar, cara menginfus yang benar. Selanjutnya, etiko-legal. Di sini mempelajari tentang tingkah laku bidan itu bagaimana, kalau hidup bermasyarakat itu bagaimana. Ya kayak gitulah. Ini sangat dibutuhkan untuk calon bidan ya. Yang ke-10 adalah kesehatan masyarakat. Di sini ada dua, yaitu promosi kesehatan ataupun epidemiologi. Nah, ini secara kompleksnya nanti kita akan bahas sendiri di perkuliahan untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya ada gizi. Di sini ada beberapa kategori gizi menurut ibu hamil dan balita, ibu menyusui sampai anak prasekolah. Yang ke-12 adalah KB ataupun keluarga berencana dan KESPRO. Di sini kamu mempelajari alat reproduksi, alat KB maksud saya. Kemudian efek samping KB itu sendiri. Yang ke-14 adalah askep kehamilan ataupun ANC. Di sini kamu mempelajari tanda bahaya kehamilan, tanda-tanda kehamilan, dan komplikasi selama kehamilan. Nah, berikutnya adalah askep bersalin, INC, dan bayi baru lahir. Di sini kita mempelajari bagaimana cara mengejan, memberikan perhatian kepada si ibu, kemudian apa saja sih imunisasi selama bayi baru lahir itu. Yang ke-16 adalah masa nifas, askep nifas. Di sini adalah masa menyusui ataupun bagaimana nantinya seandainya kita menerima komplikasi, mendapatkan komplikasi, dan cara mengatasinya. Berikutnya adalah askep komunitas. Nah, askep komunitas di masyarakat adalah sebelum kita terjun ke masyarakat, pasti kita wajib mempelajarinya. Selanjutnya ada gawat darurat atau emergensi kebidanan. Seumpama pasien mengalami komplikasi seperti pendarahan lah, kayak gitulah. Jangan khawatir, pasti kita bisa mengatasinya. Untuk yang selanjutnya adalah penanggulangan bencana. Dan di sini seumpama kamu kerja di pegunungan ataupun ya ketemu ibu bersalin di tengah jalan, kamu pasti bisa mengatasinya juga. Yang berikutnya, teknologi informasi kebidanan. Di sini adalah teknologi tepat guna. Jadinya sekarang kan sudah mulai berkembang. Jadinya ini bagus banget buat kebidanan pokoknya. Untuk selanjutnya adalah kewirausahaan.
Nah, supaya kamu jadi bidan, apa saja sih alternatif-alternatif untuk bisa mengembangkan sayapmu untuk bisa jadi bidan profesional? Selanjutnya, kebijakan kesehatan dan mutu pelayanan. Dan di sini apa saja sih kebijakan kesehatan di Indonesia itu? Nah, ini berhubungan dengan undang-undang dasarnya sendiri. Berikutnya, farmakologi. Ya, selanjutnya yaitu mengenai obat-obatan deh pokoknya. Mempelajari efeknya. Kemudian kamu mempelajari bagaimana kerja sampingnya, efek sampingnya, dan seperti itulah. Berikutnya adalah evidensi based kebidanan. Nah, ini tentang ilmu-ilmu ilmiah yang berguna dengan pelayanan kebidanan saat ini. Yang berikutnya, praktik klinik kebidanan. Setelah kamu mempelajari teorinya, pasti kamu akan mendapatkan praktik klinik kebidanan. Setelahnya PKL lah, seperti itu. Nah, untuk para calon bidan jangan putus asa, tetap semangat.